Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu Ngobras serius tapi santai. Kali ini saya ada di Desa Cipel. Kebetulan bersama Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum Bapak Adama. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Pemirsa, inilah mungkin Bapak Kades yang begitu semangat dan rajin sekali dalam arti mewujudkan berbagai program pembangunan di lingkungannya dan mensejarahkan masyarakatnya. Karena dia itu pernah menjadi kepala desa dulu, sekarang dilanjutkan lagi untuk menjadi kepala desa yang terbaik untuk Kabupaten Bandung. Maaf izin Pak. Ya. Dana yang telah turun di sini apa saja Pak yang untuk desa Cipal ini? Dana desa tahap pertama saya sudah. Terus yang lainnya? Yang lainnya ada ADPD dari bagian hasil pajak. Bagi hasil pajak Pak. Saya mau tanya nih untuk dana desa nih. Ini tahap 1 ya? Ya. Itu untuk fisiknya apa saja Pak? Untuk fisiknya kita pembangunan penghappikan jalan, Pak Mi. Berapa titik Pak? Jalan di dusun 3 Cihideng volumenya berapa? 1.400 meter. Terus yang titik kedua di RW 1 dan di RW 2. Kemudian di RW 6. Jadi ada 4 titik. 4 titik. Wah, luar biasa nih. Di desa ini dibangun jalan yang begitu bagus katanya. Mungkin selain itu apa lagi Pak? Ada pembangunan posyandu. Posyandu berapa unit? 1 unit. 1 unit. Rehab 1 unit. Rehab 1 unit itu di mana Pak lokasinya? Itu di RW 14. 14 yang RW? pembangunan. Yang rehab di RW 6. Di RW 6. Pak, selain itu ada lagi tuh fisiknya. Untuk Sementara. Itu kalau non fisik apa di sini Pak? Kalau non fisik kemarin ada yang penyertaan untuk ketahanan pangan, yang betul. dialokasikan melalui BUMDes. BUMDes. Pak, kalau di sini BLT sudah Pak? BLT sudah. Berapa KPM Pak? Di sini 20 KPM. 20 KPM. Ini udah KPM sini. Pak, kalau untuk ketahanan pangan di sini, berdaya apa di sini Pak? Ketahanan pangan BUMDes mencoba untuk ternak ayam broiler ya. Broiler. Kemudian juga peternakan ikan. Betul. Ya, ikan nila, kemudian juga pertanian. Pertaniannya pertanian sapi. Pak, tujuannya apa Pak? Karena memberdayakan peternakan dan mungkin untuk pertanian apa nih tujuannya Pak? Ya tujuannya untuk ketahanan pangan masyarakat. Iya, betul. Agar masyarakat itu betul-betul bisa tidak usah jauh lah mencari daging ayam, mencari ikan dan sayuran. Termasuk penunjang MBG juga Pak ya? Betul, nantinya ke depan penunjang MBG. Pak, saya mau tanya nih, kalau di sini Koperasi Merah Putih sudah dibangun Pak? Alhamdulillah sudah selesai, baru selesai kemarin legalitasnya dan sekarang mereka sedang sosialisasi ke masyarakat. Itu rencananya akan diberdayakan bentuk apa nih? Bentuk usaha apa? Bentuk usaha ada beberapa bisnis yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Antaranya penyediaan gas LPG. Gas LPG. Ya. Kemudian jualan mini bensin. Mini berarti pihak itu kan dan lain-lain. Dan lain-lain itu begitu pemirsa. Di Cipal itu tidak kalah dengan desa lainnya karena ingin memberdayakan, menuju kemajuan, juga mengikuti program pemerintah Pak ya. Betul. Yang mana mungkin dengan program bedasnya, program hebatnya, yang lainnya. Pak, saya mau tanya nih, ini kan baru tahap 1 Pak ya. Untuk rencana tahap kedua, untuk dana desa untuk apa kira-kira Pak? Tahap 2 itu masih menyelesaikan, kan baru masih 60%, baru yang 40% mungkin lanjutan ke fisik yang tadi. Kemudian ada fisik-fisik yang pembangunan yang lain. Ya. Pak, saya mau tanya, kalau Rutilahu di sini masih banyak? Rutilahu kemarin kita sekarang kita sedang merehab ada 6 unit. 6 unit. Itu dari anggaran bunga desa. Bunga desa. Iya. Banyak sekali, masih banyak sih. Rutilahu masih banyak. Kira-kira berapa? Masih hampir 200-an. 200-an ya. Yang perlu diperhatikan. Kalau stunting di sini sudah. Kalau stunting kita juga sudah mengalokasikan kemarin dari dana desa PMD yang kemudian makanan tambahan untuk stunting itu selama 2 bulan. 2 bulan. Jadi berikan makanan siap saji. Betul. Sudah selesai alhamdulillah. Stunting di sini ada 22. 22. Tapi kelihatannya sudah drop out sebetulnya. Sudah normal ya Pak. Pak, harapan Bapak nih, karena mungkin masih ada program yang belum bisa dilaksanakan Pak ya. Kedepannya salah satu yang menjadi skala prioritas untuk harapan dari pemerintah, apa nih perhatian harus kita ambil? Nah untuk Cipela kebetulan kita masih punya jalan yang
berbatu ya. Jalan kabupaten udah desa. Jalan kabupaten itu. Panjangnya Jalan berapa? kabupaten panjangnya kurang lebih 7 km. 7 kilometer, Pak ya. Berada di sekitar jalannya Jalan Lewi Kudang sampai Cilindu. Jadi tinggal itu saja. Jadi harapan kami mudah-mudahan pemerintah juga lebih memperhatikan jalan itu. Karena jalan kabupaten di Desa Cipala Cuma itu sisanya itu. tinggal sisanya. Kalau jalan lingkungan apa masih ada di sini? Kalau jalan lingkungan ada, Masih. tapi kalau Bisa. bisa diselesaikan. Bisa beres, ditambah beres. Bisa Nah, diselesaikan. terus kalau roti lahu juga masih ada, Pak ya. Masih ada. Pak mungkin selain jalan, mungkin yang lainnya Pak yang perlu sangat prioritaskan dari pemerintah Pak, termasuk anggaran nih ya, karena sekarang mungkin ada perubahan gimana Pak menurut Bapak? Selain jalan ya yang merupakan tanggung jawab daripada Pemda ya, kabupaten, ya satu jalan itu, kemudian ada beberapa TPT TPT juga, betul. agar jalan tidak longsor Betul. dan sebagainya. Nah mungkin itulah kalau anggaran-anggaran desa insya Allah jalan gang, jalan lingkungan akan Betul. kami selesaikan. Kalau posyandu masih perlu dibangun nggak? Gitu? Pas posyandu sudah aman. Sudah aman. Jadi tinggal bentar lagi katanya pembangunan bakar rampung Pak. Pak ini kan tidak lepas dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan provinsi Pak. Mungkin ucapan Bapak terhadap mungkin pemerintah untuk ucap terima kasih Pak. Terima kasih terutama nih ke pemerintah Kabupaten Bandung yang tadinya memang jalan ke Cipela ini masih banyak berbatu ya. Alhamdulillah dengan Pak Bedas itu bisa rampung, bisa selesai. Jadi tinggal satu lagi. Satu lagi. Lewi Kudang saja. Tuntas saya. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mensupport terhadap pembangunan Desa Cipela ini. Iya. Dan Desa Cipela ini kebetulan salah satu desa di Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Cianjur. Cianjur, Pak ya. Cianjur. Nah makanya harapan kami ke depan lebih ditingkatkan lagi pembangunan di sini karena ini merupakan gerbangnya. Gerbang yang harus jadi cerminan. Betul. Maju mundurnya Kabupaten Bandung itu dilihat mungkin dari salah satu perbatasan. Itulah mungkin cita-cita harapan Pak Kades ingin terwujudnya mungkin sebagai cerminan, sebagai sampel, sebagai contoh lah bahasa Sunda. Ini mungkin gerbangnya untuk misalkan masuk Cianjur, mungkin Cipela sebagai kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan diharapkan bisa terwujud dengan baik. Karena semangatnya begitu tinggi, semangatnya begitu menggebu untuk menciptakan kemajuan daerah desa Cipela khususnya dan untuk menceritakan masyarakat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Agus. Ya. Terima kasih pemirsa atas waktunya. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.